Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, kembali kita berjumpa di channel Indra Official. Pada video kali ini saya akan menghadirkan untuk sahabat semuanya proses sosialisasi standar kompetensi lulusan SDIT Cahaya Madani Lubuk Sekaping tahun pelajaran 2021-2022. Kemudian nanti proses penerimaan rapor siswa semester 2 tahun pelajaran 2020-2021. Mari kita simak videonya sahabat semuanya. Inilah kondisi sekolah dasar Islam terpadu Cahaya Madani Lubuk Sekaping. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan silakan sebelum lanjut bagi sahabat yang belum menekan tombol subscribe, untuk menekan tombol subscribe-nya, kemudian tekan loncengnya, berikan komentar yang terbaik, silahkan disebarkan sebanyak-banyaknya untuk pengembangan channel ini ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan terima kasih atas atensi sahabat semuanya. Mudah-mudahan Allah selalu ridho dengan aktivitas kita. Selamat beraktivitas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama masalah karakter dan masalah taktis. Alhamdulillah, walaupun pandemi hari ini ada satu orang anak kita yang tidak ada, alhamdulillah, mata-mata hari ini. Dan nanti yang selanjutnya juga bisa target kita itu tercapai. Sebenarnya kita tidak memaksakan sebenarnya Ibu yang karena kondisi pandemi hari ini. Cuma ada semangat beberapa anak kita yang ada yang belum wisuda, dia bisa mencapai kembali wisuda satu juz. Alhamdulillah. Tapi tidak masalah. Jelas kita terus usaha, kita juga paham karena kondisi hari ini yang membuat anak kita semangat belajar itu jauh menurun, Pak Ibu. Nah, itu strategi kita, Pak Ibu, yang mudah-mudahan nanti bisa kita bekerja sama ke depan dalam mencapai proses ini. Walaupun hari ini masih berstatus pandemi, Pak Ibu, ya. Kemudian udah boleh udah ada Pak ya. Payah mungkin deh pandemi mungkin no. Ini Pak Ibu sinergi. Jadi di sini yang penting di sini Pak Ibu, ini kan kepala sekolah, tenaga pendidik di sekolah ini. Yang ini orang tua sinergi ini, komunikasi yang baik, saling menguatkan, saling mengingatkan. Itulah fungsi kita. Kalau tidak ada ini mungkin susah juga sekolah berjalan sendiri Pak Ibu ya. Kalau tidak ada sinergi antara kita dengan murid. Kami juga butuh komunikasi yang baik, butuh saling menguatkan, saling mengingatkan kalau ada kekurangan dari sekolah. Nah, itu juga guna kita sendiri. Mudah-mudahan dengan ini nanti kita berusaha melahirkan nanti sekolah kita itu efektif dan bermutu, Baik Bu. Nah, itu semua Baik Bu. Mudah-mudahan ini yang tiga ini bisa berjalan sinergi ini. Kalau sekolah bisa berjalan sinergi dengan orang tua, bisa juga bersinergi dengan guru dan tenaga pendidik. Nah, itu harapan kami Bapak Ibu, mudah-mudahan ini karena ini insya Allah kita akan memasuki ajaran baru, mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita untuk lebih serius lagi dalam pola pendidikan ini. Karena pendidikan itu Bapak Ibu tidak bisa berjalan sendiri tanpa, sebenarnya secara dalam agama kita sebenarnya tanggung jawab terbesar dalam mendidik itu kan orang tua ya, orang tua. Jadi kami hanya mitra Bapak Ibu membantu dalam proses pendidikan. Nah, ini untuk pencapaian SKL tadi Bapak Ibu. JCT telah mengeluarkan buku ini, sudah tahu kita pakai ini, cuma belum kita sebar ke orang tua karena baru proses ke cukup di sekolah saja dulu. Kami menawarkan ini ke orang tua agar orang tua memiliki ini. Sebenarnya kalau dihitung wajib, Bapak Ibu wajib sebenarnya. Kami tidak memberatkan juga ke orang tua. Karena ini buku inilah di sini ada standar SKL yang 7 itu ada di situ. Gambaran di BPI ini. BPI ini adalah pendalaman dari PAI yang dari kurikulum dinas. Kalau kita hanya berpatokan dari PAI yang dari dinas, pencapaian kurikulum SKL kita tidak akan tercapai. Hanya terlihat dengan 4 jam 1 minggu dengan materi yang tidak terlalu mendalam, rasanya tidak akan tercapai. Itu kami berharap ini di tahun ajaran ini semua anak memiliki ini.
semua anak miliki buku yang ini buku pendamping dari BPI Pak Ibu, baru kita dicetak tahun ini oleh CCT. Ini lama menyusunnya Pak Ibu, lama menyusunnya. Di sini ada semua 7 SKL yang kita harapkan itu. Kami harapkan memang semua murid, semua anak memiliki ini. Dan ini dari pusat bisa 1 bulan pelunasan Pak Ibu. Nanti kalau datang bukunya Juli, di Agustus boleh membayarnya 1 bulan untuk keringanan dari. Jadi ini kalau seandainya kita pesan semua, soalnya dikirim saja oleh pusat, nanti di bulan Agustus dilunasi, boleh. Untuk meringankan memang kondisi hari ini kita sulit. Makanya ini buku ini ada 2 Bapak Ibu, semester 1 dan semester 2. Semester 2. Jadi di sini ini ada dari kelas 1 sampai kelas 6 ini. Dan di sini semuanya nanti ada kegiatan anak kita di situ. Mulai dari kegiatannya itu ada 7 SKS tercantum di situ, Bapak Ibu. Ada tadi akidah yang lurus, ibadah yang benar, kemudian bagaimana karakternya. Di sini semuanya praktek Bapak Ibu sebenarnya. Ini praktek semuanya di sini. Bagaimana dia berakhlak, kemudian bagaimana dia adabnya sopan santun dengan temannya, adab dengan orang tua, di sini ada semua. Nah itu harapan kami. Ini bukan wajib Ibu ya, tidak ada paksaan. Kami berharap kalau semua sepakat, insya Allah kami pesankan ini, insya Allah semua akan datang di tahun yang baru. Dan pembayarannya boleh nanti di bulan Agustus pelunasannya. Harganya 1 buku 36 kalau tidak salah. Jadi ada 2 semester ya, berarti ada sekitar 70-an ya. Itu pembayaran nanti bisa awal September katanya bisa. Kasih waktu. Pembayaran akhirnya awal September pelunasannya. Itu tanpa DP dikirimnya. Kita minta berapapun dikasih. Misalnya kita minta seluruh anak dikirim langsung. Nanti datang bukunya, nanti paling lama awal September udah dibayar tanpa DP. Nah itu keringanan dari JST Pak. Nanti kira-kira yang perlu kami sampaikan, ini buku ini sudah 1 tahun dipakai oleh kita, cuma hanya di tenaga PDR untuk guru saja. Dan tahun ini kami harapkan memang semua kita memiliki agar, karena di sini praktek yang banyak Pak Ibu dan juga pendalaman dari materi PAI. Nah itu kira-kira Pak Ibu ya. Ini dia tingkat ini bukan TK ya, ini tingkat ini. Ini AB semester 1 semester 2, kemudian kelas 2 seri A seri B dan sampai kelas 6. Nah itu kira-kira Pak Ibu. Dan ini sebenarnya inti dari ide di sini. Karena disinilah pendalaman materi agama yang Islam terbang itu di sini. Karena kalau di PAI kami lihat belum bisa tercapai. Karena materinya hanya singkat. Nanti kira-kira Bapak Ibu, kami rasa itu ada pertanyaan kira-kira sebelum kita masuk ke ajaran baru. Kita masih 15 menit lagi, kalau kira setengah jam kan. Ada kira pertanyaan? Cukup ya? Paham Pak Ibu ya? Insyaallah mudah-mudahan nanti dengan semangat baru, ajaran baru ini kita bisa lebih sendiri lagi. Mudah-mudahan kita berharap ini kita untuk sementara nanti kami sampaikan terkait dengan bagaimana pola PBM di tahun ajaran baru. Kita juga masih menunggu kepastian ini, cuma sementara dari pusat sudah ada kebijakan bahwasanya BBM-nya tetap terbatas. Ya, cuman kita nunggu kebijakan Pemda dulu. Cukup Pak Ibu, mengenai SKL tidak ada pertanyaan ya. Baik. Kita lanjut ke tatap muka terbatas. Jadi Pak Ibu semua, untuk tahun ajaran baru ini sebelum kita menunggu edaran resmi dari bupati ataupun kepala dinas Pak Ibu, secara umum kan sudah disampaikan oleh pemerintah dalam ini Menteri Pendidikan bahwasanya untuk tahun ajaran baru 2021-2022 kita masih sama dengan pola namanya tatap muka terbatas. Artinya kehadirannya hanya 50%. Ya.
ada versi lain dari presiden kita, katanya kehadiran 25% Pak ya. Jadi setelah ada lagi bantahan dari menteri kita itu 50% sesuai dengan SKB Pak Menteri. Kita masih menunggu itu. Jadi Bapak Ibu semua, ini dia keputusan bersama Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri tentang panduan PBN di masa pandemi. Jadi ada orang menteri itu, wah, ada Satgas itu, ada Menteri Pendayaan Peraturan Negara ya. 1, 2, 3, 7. Ada 7 kementerian di situ yang menjalani. Itu juga ada penanggulangan bencana. Jadi Pak Ibu, di keputusan ini dia 4 menteri itu tentang panduan itu. Di panduan ini jelaskan Pak Ibu, dan ini kan penjabaran ini tanggal 2 Juni ini yang terbaru ya Pak Ibu. Nah, ini latar belakangnya. Pandemi masih telah mempengaruhi penutupan sekolah. Ini kalau kita lihat kan di sekolah di kota-kota kan masih daring Pak Ibu ya, belum tetap muka. Mungkin tetap muka Sumbar loh Pak ya, Sumbar dulu ya. Yang lain masih ada yang online. Kemudian mungkin yang terakhir yang menarik nih, yang nomor 3 ini terus mengkaji kebijakan pembelajaran mengacu pada penyelenggaraan pendidikan selama pandemi. Jadi ini sudah berapa kali revisi Pak Ibu. Dulu ada edaran dulu untuk daring kan, belajar daring. Ini dia Bu. Ini dulu yang pertama Pak Ibu ya, awal-awal pandemi kita bulan Maret dulu. Masih ingat dulu Pak Ibu, kita setelah ujian MIT dulu nih. Kita ujian MIT itu baru sampai belum selesai ujian MIT kita, ada keputusan bahwasanya tidak boleh sekolah lagi. Artinya untuk sementara diliburkan anak dulu. Maka keluarlah edaran SE ini Pak Ibu, belajar dari rumah, ujian nasional tiadakan, PPDB online. Aku dulu Pak Ibu ya, SE dulu awal pandemi. Kemudian dirubah lagi tahun di bulan Juli, ada SKB 4 Menteri kan, dapat PTM dengan syarat kan, dan bukan dulu kan, hotel lahir. Apabila diizinkan oleh Pemda, akhirnya kita dapat izin kemarin dari Pemda kan. Akhirnya Januari 2021 kemarin kita bisa tatap muka terbatas berjenjang Pak Ibu. Kemudian yang sekarang kita masih menunggu ini apakah kita di sini atau masih di sini atau di sini Pak Ibu. Kalau seandainya sebenarnya kita sudah berjalan 6 bulan ya. 6 bulan ya. Kalau seandainya kita sebenarnya sama, masih 50% kehadiran, ataunya 18 satu kelas ya kan. Cuma kita kebiasaan baru, kita atau di transisi. Itu yang kita mesti menunggu dari Pemda ya. Kalau seandainya transisi artinya masih sama yang jalan 6 bulan ini. Kalau kebiasaan baru kita sudah boleh perbedaan itu kita boleh sudah ada istirahatnya, sudah boleh kegiatan ekskul dengan protokol ketat. Itu perbedaan ini. Untuk kehadiran sama. Nah kita masih menunggu ini. Dan jelas Pak Ibu, untuk sistem kita tetap sama dengan yang hari ini kita jalankan. Itu Pak Ibu. Jadi satu kelas maksimal 18 orang. Kemudian jarak 1,5 itu enggak payah ya. Kalau anda sendiri payah 1,5 Ibu. Baru disuruh 1,5 ini lah jalannya. Kawannya mau tahu aja kawannya kan. Bukan dulu masker itu Pak Ibu. Masuk gerbang kami ingatkan untuk masker. Kemudian pakai masker sementara dan tinggal maskernya di WC. Kemudian ada jatuh di halaman sekolah. Itu juga sulit Pak Ibu. Jadi kita berusaha terus untuk mengingatkan anak kita, dan masker sudah kita siapkan masker cadangan. Kalau anak kita bawa masker dari rumah, maskernya jatuh, kita harus siapkan masker cadangan. Nanti langsung kita kasih. Kemudian Pak Ibu, apalagi cuci tangan kita sudah sediakan. Kalau yang besar ada dua gerbang. Kemudian yang mengalir juga ada di depan duduk kita. Depan duduk kita ada satu lagi, kita buat juga satu lagi yang baru di depan itu yang dekat
musalah itu untuk menambah tempat duduk untuk cuci tangan juga kita. Kemudian tetap muka selama 4 jam tatap muka kita boleh. Jadi kita punya sistem, kita kolaborasi sistem kita agar anak kita bisa setiap hari ke sekolah. Jadi kita pakai sistem TPQ satu lagi Pak Ibu ya. Mungkin Pak Ibu kebingung juga masalah jadwal ini, ada yang salah-salah jadwal ya. Jadi sebenarnya tiap hari anak ke sekolah, cuma teknisnya berbeda. Karena kalau kita pakai sekolah, karena tidak mungkin kita sampai sore Pak Ibu Melanggaro atau kan, karena dibatasi hanya 4 jam di sekolah. Jadi untuk mengantisipasi itu kita pakai top TPQ satu Pak Ibu ya. Jadi mulai kelas 2, nanti yang kelas 1 itu kan kelas 2 nanti mereka akan mulai TPQ di siang ya. Jadi tiap hari juga anak sekolah, cuman di hari keduanya mereka masuk siang. Nah, tiap hari juga. Jadi itu kira-kira Pak Ibu. Insya Allah kita tetap ini dipakai karena ini acuan nasional. Cuman kalau kebijakan dari Pemda kita nanti kebiasaan baru katanya, seolah nanti kita udah mulai istirahat, tapi dengan kita protokol COVID, tentu nanti ada kegiatan kita eskul dan sebagainya ada. Kita tunggu dari kebijakan Pemda kita. Tapi hari ini kita ragu juga, karena informasinya kita zona merah. Ya, zona merah. Ini mudah-mudahan nanti ada kebijakan yang dari dinas. Ada Bu Ena jadi nanti akan menyampaikan ini. Apakah transisi kita atau kebiasaan baru ya? Mudah-mudahan kita tunggu Pak Ibu. Jelas kita sudah siapkan. Kalau saya ada nanti transisi juga kita siapkan metodenya sudah kita bicarakan dengan guru. Mudah-mudahan nanti bisa kita tunggu bersama-sama Pak Ibu. Nah, ini himbauan ya Pak Ibu ya. Protokol kesehatan dan protokol ketakwaan untuk masa depan yang lebih baik. Jadi protokol kesehatan juga kita perhatikan, protokol ketakwaan juga Ustaz ya. Ketakwaan apa Ustaz? Sholat Ustaz ya, berdoa ya Pak Ustaz ya. Jadi itu Ustaz. Jadi yang dua ini perlu kita kalau di SMP itu jalannya Ustaz ada ketakwaan Ustaz, tidak bisa Ustaz ya. Nah ini juga tauhid kita Pak Ibu. Maksudnya kalau seandainya COVID bila diizinkan Allah mengenai itu, insya Allah tak bisa kita hilangkan. Tapi kalau tidak, kata Allah ya tak. Cuman sebagai manusia itu hanya berusaha untuk menjaga protokol kesehatan itu. Tapi kalau lakukannya itu ada ya. Karena musibah itu yang menimpa seorang itu tidak ada kecuali dengan izin Allah. Itu tauhid itu Pak ya. Bersatu tauhid harus kita pegang bersama. Apalagi murid SDIT. Nanti kita Ibu ya. Kemudian untuk teknis Pak Ibu, teknis PBN kita tetap muka terbatas. Ini sama seperti kemarin, cuma perbedaan sedikit Pak Ibu. Karena hari Sabtu ini menjadi banyak murid kita yang agak pengen liburan katanya informasinya ya. Jadi kita ambil kesepakatan 5 hari saja. Cuman yang hari Sabtu itu kita pindahkan setelah Jumat. Sepakat ya itu? Sepakat ya. Jadi hari Sabtu kita libur. Hari Sabtu kita libur ya. Sepakat ya Bu ya? Gantian saja. Hah? Gantian saja. Gantian sekelompoknya. Iya. Jadi ini berdasarkan juga kemarin dari pendapat wali murid juga telah kita dapatkan dengan orang tua waktu di kelas 6 dulu juga seperti itu pendapatnya, juga dari guru-guru kita ambil kebijakan ini kalau disepakati orang tua nih ya, kalau dibatalkan lagi kita balik seperti awal. Perancangan kita 5 hari saja, cuma tetap jatahnya 3 kali dalam seminggu, cuman yang misalnya shiftnya hari Sabtu kita pindahkan setelah Jumat. Jadi hari Sabtunya tetap kita libur. Nah itu kira-kira begitu. Kita sama jatahnya, sama-sama 3 kali dalam seminggu. Tambah itu TPQ 2 kali dalam seminggu. Nah, jadi Bapak Ibu semua kita Senin sampai Jumat saja. Cuman yang
yang khusus Jumat kita shift 2 shift. Jadi yang pagi sebelum Jumat pulang, nanti kira jam 1 setengah 2 masuk lagi yang shift 2 pengganti yang hari Sabtu. Kalau tidak, kita balikin dulu, cuma kita cek lagi. Yang dulu kelompok 1 hari Senin, kelompok 2 hari Selasa, hari Senin. Biasanya kan kelompok 2 hari Selasa. Sekarang kelompok 1 hari Senin. Akhirnya nanti kita cek yang biasanya hari Sabtu sekolah, yang hari Jumatnya bisa libur. Nah, yang mana sepakat Pak Ibu? Yang 5 hari ya. 5 hari berarti nanti kita Pak Ibu, insya Allah kita cuma penggantian. Nanti ada pembagian kelompok lagi di kelas, setelah ada kelas nanti bagi kelompok. Nanti kelompok ini anak kita dibagi 2 sekelas itu. Jadi yang kelasnya 28 nanti bagi 2. Dan pembagiannya itu Bapak Ibu kita sesuai dengan protokol COVID itu maksimal 18. Jadi kalau kita paling banyak itu 14 sebenarnya. 14. Jadi nanti untuk sistemnya Bapak Ibu berarti sampai Jumat kita. Sampai Jumat nanti yang hari Sabtunya kita libur. Kemudian yang ini Bapak Ibu, yang kelompok ini nanti yang kelas 2 ke 1 nanti ya. Kelas 1 juga nanti kita sepakati bersama yang baru. Jika memang mengizinkan juga untuk anak kita pakai sistem TPQ, nanti kita sepakati juga dengan orang tua yang baru ya. Nanti apakah mereka juga mau menambah pelajaran Al-Quran di jam setelah jam 1 nanti, apakah sama dengan kelas 2 juga kita sepakati. Karena minggu hari ini dengan sistemnya 4 jam itu kan tidak memungkinkan adanya pencapaian dari target kita. Nanti kira Pak Ibu. Jadi sepakat ya, ini 1-2 sepakat nih nanti. Ini maksud saya tadi itu dibagi kelompok itu 5 hari saya setuju. Cuman yang kelompok 1 biasanya hari Senin, dalam bulan berikutnya diubah harinya menjadi hari Selasa. Biar yang kelompok 2 tidak Jumat siang saja. Siang selama seminggu, tahu anak sudah capek. Jadi ada sekali sebulan diganti yang kelompok 1 biasanya hari Senin, bulan berikutnya dia masuk hari Selasa. Ada apa perubahan harinya lah, sekali dua pekan atau sekali sebulan. Yang penting yang menjadi kendala kan kemarin itu kan yang masuk hari Sabtu, yang kelompok 1 tidak pernah masuk hari Sabtu. Kayaknya dulu saya usulkan gantian shiftnya itu, harinya diganti. Tapi kalau kita tetapkan ini berarti yang kelompok 2 perkiraan saya Jumat siang sekali. Dia sekali Jumat pagi dia kan bisa itu ganti bulan depannya. Nah, sampai Jumat kami setuju. Baik, terima kasih usulan Ibu. Jadi gimana? Kita mulai sekali sebulan, sekali 2 bulan. Kami takut nanti Pak Ibu kacau jadwal kita. Ini yang lebih masalah. Nanti salah tidur awak kan. Tidur jadwalnya kan. Nah, jadi atau nanti sekali semester saja. Nah, kalau supaya tidak ragu. Kalau sekali 1 semester terlalu lama itu, mana tahu udah normal besok. Maksud saya ini Pak, kondisi anak ini kalau dia masuk siang, yang mana tahu yang dapat masuk siang hari Jumat ini, masuk jam 1, masuk jam 2, mana tahu anak ini sudah lelah dari pagi. Kemampuannya untuk menangkap belajar ini kalau dipaksakan siang terus, apa tidak merugikan siswa nanti? Kalau bisa ya saya mau rolling ya sekali sebulan lah minimal. Kali sebulan tidak bisa kita ingat. Kalau salah kami cuma hari Jumat ya. Iya. Kalau hari Senin sampai Kamis kan gantian ya, pagi siang kan? Iya. Ya. Gantian pagi siang. Yang kelas 1 kan kemarin kan. Cuman hari Jumatnya ada yang berbeda ini. Nah itu. Atau khusus hari Jumat aja diganti. Nah, berarti kami takut nanti anak kita salah datang ke sekolah ya. Dia banyak keluar kan. Siang mereka siranya lalu pagi lo. Ya. Kalau pagi anak dasar
kebiasaan cuma hari Jumat saja itu. Iya. Kalau hari Senin sampai Kamis kan dia gantian di sekolah. Coba dulu. Ya, sudah itu Pak. Karena pemikiran orang tua beda-beda kan. Iya. Jadi ini untuk persamaan kita nih Bapak Ibu agar kadang-kadang anak itu kadang-kadang psikologis Ibu belajar maunya di buku sekolah kan. Karena minta kadang-kadang. Jadi untuk sementara ini kita jalankan dulu Bapak Ibu ya. Mau tahu lah normal suara. Jadi gue kan normal diobati. Sekolah ada lainnya. Bukan Pak? Normal ya kan. Ya. Jadi sementara ini Bapak Ibu ya. Kita sepakat ya kelas 1 2 ya. Jadi ini Pak Ibu. Kemudian untuk TPQ kita kan 2 kelompok yang bersifat sama, cuma di hari berikutnya, Senin dan Kamis. Ini udah paham Ibu ya? Ada ya? Nah, itu ini kan lebih ke Al-Quran kita, Quran dan Hafiz ini. Anak kira ada itu Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan tentang ini? Jadwal ini mesti oke ya. Berarti kita sampai Jumat dan hari Jumat sih 2 sih. Dan TPQ-nya cuma sampai hari Kamis Bapak Ibu ya. TPQ kita cuma sampai hari Kamis. Jadi satu kelompok dapat 2 kali dalam seminggu. Ini dia, Senin, Rabu, Jumat. Nah ini. Kemudian Selasa. Kemudian kelompok ini mana? Apa mau dicek atau ini kelompok baru? Anak naik kelas apa lokalnya ada berubah saja. Ya. Nanti belajar lagi Pak Ibu ya. Dia dapat teman baru dia. Kawan baru dia. Naik kelas apa kelas Ya. yang sama juga teman-teman. Iya. Naik sadonya. Iya kan naik. Ya sampai Pak ya. Jadi itu Pak Ibu ya. Jadi Senin, Rabu, Jumat nanti kelompoknya nanti kita infokan ya. Ini kan kemarin nih. Selasa, Kamis, Jumat. Ya. Untuk jamnya ini kelas 1 jam 12, kelas 2 pulang jam 11. Nanti lanjut dengan TPQ di hari berikutnya. Nah ini TPQ kita Senin, Rabu, Selasa, Kamis. Nah, mulai datang jam 12.45 sampai jam 1. Mulai belajar jam 1 pulang jam 15.10. Paham ya Bu ya? Nanti Kamisnya libur nanti ini. Mulai ini jadwal akademik kita 21 kita libur Pak Ibu ya. Kemudian 12 Juni kita masuk. Setelah kita 3 minggu libur Pak Ibu. Jadi kita bisa merancang kegiatan perliburan gitu. Dia kedua daerah. Iya. Kemudian keluar dari Pak. Jadi itu kita insya Allah hari Senin besok mulai libur semester. Banyak libur gini Pak Ibu. Untuk besok ke ajaran baru harus lebih ekstra sama masalah Al-Quran ini. Data ulang nanti Pak Ibu tanggal 1 Juni sampai dengan 10. Insya Allah nanti kami buka kembali nanti sekolah ADM-nya tanggal 1 sampai tanggal 10. Soalnya guru-guru udah hadir di sekolah mulai tanggal 1 sampai tanggal 12. Kalau tanggal 1 ya libur semua anak. Itu Ibu. Nah itu kira-kira. Jadi mulai hari Senin insya Allah anak kita udah mulai libur semester. Dan selama libur semester Pak Ibu, seperti yang sampaikan tadi, pembiasaan-pembiasaan di sekolah mohon diingatkan anak-anak kita di rumah. Ya, baik itu sholatnya, pembiasaan sholat duhanya, sholat wajibnya, kemudian masalah karakter, adab, kemudian juga masalah yang lain. Itu yang perlu kita ingatkan. Juga masalah pergaulan anak, kawan-kawan yang rumah Pak Ibu, mohon diperhatikan. Nah itu kira-kira Pak Ibu. Pemirsa itu terkait dengan asal ulang. Asal ulang ini Pak Ibu sama dengan tahun kemarin. Ini sesuai kelas masing-masing Pak Ibu ya. Karena kami tidak bisa mencantumkan karena SPP-nya berbeda tiap kelas. Nah itu Pak Ibu. Senin kita cuma setengah bulan. Karena kita kan cuma separuh, tanggal 12 sudah masuk kan. Senin biasanya kan 100 per bulan. Jadi kita separuh saja 50 dulu enggak.
kita mau kegiatan tidak ada Bapak Ibu, kita anggap mau kegiatan tidak ada dulu, karena kita belum jelas status kita, apakah kebiasaan baru, apakah apa. Kalau seandainya kebiasaan baru, nanti kita mulai aja di Agustus nanti kegiatan kita, baik eskul dan sebagainya. Kita anggap hari ini tidak ada kegiatan dulu di bulan Juli, jadi mau kegiatan tidak kita dulu. Kalau seandainya nanti keputusan bupati nanti kebiasaan baru, berarti artinya boleh kita kegiatan eskul, baru kita ambil uang kegiatan. Itu kira Pak Ibu, uang sampah sini Pak Ibu ini sama tahun kemarin juga seperti ini 400. Gunanya ini untuk peningkatan sarana-prasarana kita. Kita lihat hari ini kami rencana menambah tempat duduk itu yang di samping musala itu yang kita bangun untuk agar nanti ada perbedaan tempat duduk laki-laki dan perempuan yang di sana. Kemudian halaman ini nanti mau kita daftarkan Pak Ibu. Rencana kami pakai paving block. Cuman kami lihat anggarannya itu besar anggaran itu bro. Kita lihat nanti Pak Ibu, ini halaman ini kita gerbang kita ada 2 Pak Ibu. Perencanaan kita nanti kalau seandainya normal Pak Ibu, orang tua masuk ke dalam ini mobilnya, motornya, jadi masuk dari gerbang kita ini keluarnya ke sana supaya tidak macet bagi-bagi. Kalau nanti seperti biasa, ya disitulah sekolah kadang-kadang macet gitu, apalagi hujan. Jadi kalau saya normal sih kan lebih kurang relatif 75 dan itu saja. Jadi kita rencana masuk ke dalam, nanti anak-anak itu risiko. Jadi Honda waktu masuk ke dalam kemudian kan untuk menghindari kemacetan pagi, karena sama-sama tahu pagi itu sibuk saja kan, nak capek saja. Jadi kadang ada melatan Honda sinan kan, untuk sinan tadi tambah. Jadi untuk lancar, jadi Pak Ibu dari gerbang nanti ada satpam di situ, maksud saya kembali lagi. Jadi turun anak langsung baik. Kecuali yang bagi yang ada kebutuhan, apabila waktunya ini dimukukan, gitu. Jadi itu Pak Ibu untuk melancarkan arus lalu lintas di sekitar sekolah. Nanti juga jembatan kita sudah perbaiki nanti Pak Ibu, bisa Pak Ibu lewat PDAM nanti. Cuma jalan nggak buruk ya, cuma jembatan yang hari ini yang baru diperbaiki kembali. Udah datang besinya kan, jembatan yang di sini yang di depan ke sekolah kita ini. Jadi kalau udah bagus, udah diaspal kan nggak bisa ada alternatif itu ya. Kapajak bisa Bu, cuman undang baru kan, nggak pajak. Jadi untuk menghindari kemacetan pagi, pagi ada hujan. Nah itu kira Pak Ibu, kira itu ada yang tanyakan? Ada Pak Ibu? Cukup. Terakhir terkait dengan kenaikan kelas ini Pak Ibu. Kemarin kami rapat dengan majelis guru terkait dengan evaluasi pembelajaran masalah kenaikan kelas ini Pak Ibu. Mungkin sama rata di seluruh sekolah baik itu dari SD maupun SMA. Itu memang jauh pengaruhnya kondisi hari ini dibandingkan dengan keadaan normal. Tentunya kurikulum darurat bayar. Anak-anak itu kalau dinilai secara normal ya kan. Nah, jadi kalau secara normal kita nilai anak itu ada yang naik. Naik ya kan. Makanya kita nilai pun secara tidak normal loh. Darurat nilainya kan. Karena memang kurikulumnya begitu. Karena ada beberapa pemangkasan kurikulum ada KD yang dihilangkan sesuai dengan kondisi hari ini. Sementara kita belajar cuma 4 jam kan, 4 jam seminggu pakai shift ya kan. Itu tetapkan sama dengan normal, tidak mungkin. Jadi kemarin sepakatan dengan majelis guru juga dari pengawas dan ketua dinas bahwasanya semua anak kita naikkan. Jadi bedanya juga dulu di sama nilainya kan. Bedanya mungkin yang nekat tuh KKM, yang rajin tuh di atas KKM nilainya. Itu bedanya. Mungkin ada nanti beberapa catatan orang tua yang dipanggil nanti. Maka ada anak kita yang tidak hadir sama sekali ke sekolah. Ada yang hadir 1 kali. Ada itu Ibu. Itu pun yang sama tahun yang milih oleh Pak ya. Belajar dari kita rumah. Cuma informasinya tidak dulu kan. Cuma itu tetap kita naikkan
Cuman nanti ada catatan, nanti dipanggil orang tua, nanti ada wali kelas yang manggil, mungkin ada yang sulit pernyataan nanti. Kalau anak dinaikkan nanti kan itu ada catatannya, dibantu BBM-nya di rumah. Itu. Bukan anak itu ada yang tidak bisa baca, ada tuh yang kelas 2. Jadi kami sudah berusaha untuk menambah jam itu. Kelas 1 patang kita baca itu. Ada yang tambahan, nah, cuman memang malah Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu juga merasakan di rumah semangat belajar anakku memang jauh. Mungkin di rumah banyak main HP, pindah. Alasannya mungkin dulu daring ya, dulu yang HP kan. Jadi, main ya. Jadi itu Bapak Ibu ya, memang sulit rasanya kami memastikan semangat belajar anak. Ya, apalagi tahfiz itu. Itu Desember rencana sudah tahfiz Bapak Ibu ya. Itu harapkan memang kok insya Allah nanti di bulan Agustus kita mulai awal Juli lah. Sampai nanti kita datarin anak itu yang kira-kira hampir 100. Itu data kita berikan campnya, tahfiz campnya. Kalau tidak nanti target itu berat nanti itu. Kemudian yang program kami yang ajaran ini Bapak Ibu masalah tahsin ini. Mungkin nanti ada anak kita nanti yang turun kembali ke wafat 1 ya. Karena makhraj hurufnya banyak yang kanan. Nanti di ajaran baru nanti akan kami petakan lagi anak itu bahwa makhraj hurufnya yang baik. Kalau seandainya alun bisa kalau yang wafat 2 atau yang baru itu baik bukanlah panjang-panjang dia. Ada mat situ kan. Kalau di wafat 1 hurufnya belum jalan, mungkin mohon maaf Ibu kami turunkan kan apa ya? Diturunkan balik ke wafat 1 ini belajar maka di huruf ya. Karena sulit rasanya kalau tahfiznya bagus tapi tahsinnya tidak benar itu payah juga. Iya Pak Ustaz ya. Nah, jadi itu harapan kami kerjasama ini nanti. Makanya kita buat TPQ ini Pak Ibu. Kita usahakan TPQ ini untuk memaksimalkan itu, untuk memperbaiki tahsin. Mungkin nanti ada juga kelas khusus Pak Ibu. Kelas khusus anak-anak kita yang kurang bagus bacaannya, juga kita kelas khusus nanti. Mudah-mudahan nanti bisa ini kita jadwalkan. Semuanya bisa, artinya kalau kita lihat pencapaian pertama masalah kalau akademik umum Bapak Ibu bisa lah kan, bisa belajar rumah ya. Tapi kalau Quran tahfiz ini Bapak Ibu, kalau kami evaluasi batang 50% yang tercapai. Yang tamatan kita batang itu targetannya cuman kalau yang aku boleh dikatakan 60% lah. Kalau yang 2 juz, yang 1 orang yang 3 juz kan, selebihnya 1 juz. 1 juz kan artinya di luar kita capai gitu. Bacaan anak, kalau kita lihat sistem khatam Quran Pak Ibu, kalau kita pakai sistem itu mungkin rasanya kalau kita pakai setelah khatam anak itu tidak mau ngaji lah ya. Pokoknya kami canangkan khatam Quran itu di kelas 6. Jadi khataman mulai di angkatan yang tamat ini kan di kelas 6 khatamnya digabung ikut bisa kan. Yang ajaran ini kelas 5 pun di kelas 6 nanti. Jalan baru khatamnya. Jadi anak itu tidak ada semangat dah khatam udah berhenti ngaji kan. Ada ngaji lah. Artinya tetap kita TPQ kita sampai kelas 6. Nanti kita Pak Ibu ya. Itu yang kami sampaikan Pak Ibu. Nanti ada beberapa perubahan nanti yang kita sampaikan nanti melalui orang tua nanti terkait dengan Al-Quran dan tahfiz ini Pak Ibu. Karena berat hari ini untuk kita capai, mungkin Pak Ibu juga merasakan itu. Dan nanti bagian anak kita yang sudah hampir sampai 1 juz, ada yang 2 juz kalau kami data nanti akan kami kirimkan. Nah kita masih ada waktu dari Agustus sampai Desember. Nah itu kira Pak Ibu cukup ya? Udah lewat Pak? Lewat 2 menit. Nanti masuk kelas jam 10 kan? Ada pertanyaan Pak Ibu? Cukup ya? Jadi untuk sementara Pak Ibu kita pakai sistem yang tadi ya, sambil menunggu tulisan dari Bupati. Itu yang jelas insya Allah tetap seperti itu kita pakai. Karena memang kemungkinan untuk normal itu tidak alun-alun ya. Jadi orang tua sepakat sedang normal. Enggak ya.
Pakat normal ya. Iya. Betul ya. Jadi itu Bapak Ibu ya, nanti mungkin nanti kita bicarakan ya itu kebijakannya kan tuh. Awak surangan orang bukan ya? Awak ada? Enggak Pak. Hah? Udah cabut di sekolah kok. Jadi Bapak Ibu itu mungkin yang ada lain cukup ya. Jadi mungkin kalau tidak ada mungkin langsung saja kita ke kelas masing-masing. Hari ini Bapak Ibu kita tidak ada juara Bapak Ibu ya. Semua anak hebat itu moto dari Kementerian Pendidikan kita hari ini Mas Nadiem itu merdeka belajar Bapak Ibu ya. Merdeka belajar. Tidak ada anak yang tidak juara. Semua anak kita juara. Jadi tetap ada peringkat, nanti bisa dilihat ke wali kelas nanti tetap ada peringkat. Cuma tidak kita umumkan siapa peringkat kelas sama dengan sebelumnya. Karena hari ini kita anggap semua anak kita hebat. Nah, itu kira ya. Pemirsa itu kalau tidak ada mungkin bisa langsung ke kelas masing-masing. Mungkin kalau kami rasa untuk kelas 1 di atas gimana? Karena nanti kalau lama ibu konsultasi dengan wali kelas kan jam 10 nanti kan kelas 3, 4, 5 juga akan ada pertemuan kan. Di atas gimana Pak? Kelas tinggi kan belum apa, di atas saja lantai 2. Ya kelas 2 ada di belakang. Kelasnya kelas 2 mana? Kelas 2 belakang Pak ya? Iya. Jadi yang kelas 1 di atasnya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu sudah kena konsultasi nanti datang oleh murid kelas 3 kan mengganggu. Jadi yang kelas 1 di atas saja. Yang kelas 2 tetap di kelas masing-masing. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Kita tutup dengan yang gue bahasan. Hah? Yang anaknya dia bawa bacanya gue. Nanti ada lagi anaknya siang yang gimana aja nih? Oh gantian coba. Misalnya. Selesai begini bukan? Satu. Langsung ambil rapor aja ya sama wali kelasnya. Bisa tanya Pak? Iya. Nah, itu bisa tanya. Kita Pak ingin 2 kali dari Pak. 2 kali. Materinya itu saya nggak. Beda. Jadi itu Bapak Ibu mungkin itu saja pada 9:30 mungkin langsung saja kita masing-masing tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di kelas 1 silakan ke atas. Nanti yang kelas 2 kita ketemu.